Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu dapat kiriman soal, katanya sih ini soal persiapan SIMAK UI. Soalnya adalah seperti ini. Seorang wanita menggunakan cermin cekung yang radiusnya 1,5 meter saat merias diri. Berapa jarak wajah wanita itu dari cermin agar dia melihat bayangannya 80 cm dari wajahnya? Oke, ini kan soal tentang cermin cekung ya. Jadi nanti yang digunakan untuk bercermin itu adalah lengkungan bagian dalam, jadi garis yang hitamnya. Lalu di sini garis yang horizontal itu adalah sumbu utamanya. Kemudian di sini adalah titik fokus, lalu di sini pusat kelengkungan atau kadang juga disebut sebagai jari-jari kelengkungan. Nah, nantinya ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Ini adalah sinar yang pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Lalu sinar yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan, dipantulkan kembali menuju pusat kelengkungan. Kemudian pembagian ruang pada cermin. Nah, ini penting nih, pembagian ruang pada cermin cekung. Di sini ada ruang 1, kemudian ruang 2, lalu ruang 3, dan di sini adalah ruang 4. Ruang 1, 2, 3 itu berada di depan cermin, lalu ruang 4 ada di belakang cermin. Nah, di depan cermin ini berarti nyata, kemudian kalau di belakang cermin berarti maya. Terus gimana sih pembentukan bayangan pada cermin cekung? Jadi pembentukan yang pertama di sini benda berada di ruang 1. Ya, ruang 1 itu berarti jarak bendanya lebih kecil daripada jarak fokusnya. Kita pakai minimal tuh 2 sinar. Di sini saya pakai sinar yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian pakai sinar yang ketiga. Sinar datang melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali. Tapi ternyata bayangannya tidak bertemu. Nah, kita coba buat garis perpanjangan ya. Ke belakang, wah ternyata ketemu nih. Di sini ya, jadi bayangannya tuh ada di depan bendanya. Ini kan benda ya, ini benda. Terus di sini tuh bayangannya. Nah, ini bayangannya ada di depan benda. Bayangan yang ada di ruang 4 ternyata, ya kan? Karena di sini tuh ruang 1, kemudian di sini ruang 4, ya. Jadi bayangannya ada di ruang 4, sifatnya adalah maya, tegak, diperbesar. Kemudian kalau bendanya ada di ruang 2. Nah, ruang 2 itu berarti jarak bendanya lebih besar daripada fokus, tapi lebih kecil dari pusat kelengkungan atau lebih kecil dari R-nya. Pakai 2 sinar, di sini sinar pertama, kemudian sinar yang kedua. Nah, ternyata ada nih bertemu di sini ya. Ini tuh bendanya di ruang 2, berarti kan bayangannya di ruang 3. Gini ya, bayangan ini ada di belakang bendanya. Oke. Nah, sifatnya itu adalah bayangan berada di ruang 3, oke, tadi ya sifatnya nyata, terbalik, diperbesar. Kemudian yang ketiga, kalau bendanya ada di ruang 3, yaitu S-nya lebih besar dari R. Di sini ya. Oke. Nah, nanti pakai sinar yang pertama dulu, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus, kemudian sinar yang kedua. Nah, ternyata ada titik ketemu di sini. Ini adalah bayangannya. Jadi bayangannya di depan benda, oke, terus terbalik ya. Terus di sini juga ada di ruang 2 kan ternyata. Jadi bayangannya di ruang 2 sifatnya nyata, terbalik, diperkecil. Terus pembentukan yang keempat, kalau bendanya ada di titik fokus. Pakai sinar yang pertama, bisa ya. Kemudian pakai sinar yang ketiga, ternyata tidak ada pertemuan antara sinarnya. Kita coba buat perpanjangan. Oh, ternyata nggak ketemu juga. Jadi bayangannya berada di jauh tak berhingga. Kadang ada juga yang bilang
Oh, tidak terbentuk bayangan, bisa juga. Lalu yang kelima, benda berada di pusat kelengkungan atau S-nya itu sama dengan R-nya. Kita pakai sinar yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui fokus, kemudian sinar yang kedua. Nah, ternyata ada nih titik ketemunya. Oh, ternyata tepat di pusat kelengkungan juga. Nah, sifatnya adalah nyata, terbalik, sama besar. Oke, sekarang kita kembali lagi ke soalnya. Jadi ada seorang wanita menggunakan cermin cekung untuk merias diri. Oke, untuk merias diri berarti bayangannya harus berada di depan wajahnya supaya terlihat. Nanti ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia meletakkan wajahnya di ruang 1 sehingga bayangannya ada di ruang 4, atau bisa juga dia meletakkan wajahnya di ruang 3 sehingga bayangannya ada di ruang 2. Tapi kalau bendanya di ruang 3, kemudian bayangannya di ruang 2, nanti wajahnya jadi terbalik bayangannya. Masa nggak lucu kan? Ngerias diri lagi pakai lipstick, bibir kan ada di bawah, nanti bayangannya di atas. Nggak lucu nih, berarti yang ini nggak mungkin. Ya, jadi kemungkinannya adalah dia meletakkan wajahnya di ruang 1, lalu nanti bayangannya ada di ruang 4. Misalkan begini, di sini fokus, ini jari-jari kelengkungan ya. Di soal itu diketahui radiusnya atau jari-jarinya itu adalah 1,5 meter. Berarti R-nya bisa saya tuliskan 150 cm. Berarti nanti fokusnya itu setengahnya, yaitu 75 cm. Nah, nanti dia meletakkan wajahnya di ruang 1 ya. Jadi lebih kecil dari fokusnya. Anggaplah di sini. Gitu. Nah, dari sini ke sini ini adalah S-nya dari cermin sampai dengan ke tanda panah ini. Ini adalah S, yaitu jarak wajahnya. Terus si wanita ini mau bayangannya 80 cm dari wajahnya. Jadi nanti akan terbentuk bayangan kan di ruang 4. Misalkan di sini ya. Dari sini ke sini adalah S aksen. Nah, totalnya ini adalah 80 cm. Jadi bisa dituliskan bahwa S ditambah S aksen sama dengan 80 cm. Boleh ditulis S aksen sama dengan 80 dikurang S, ya. Oke, rumus yang kita gunakan itu adalah 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Oke, F-nya fokusnya itu 1/75 sama dengan 1/s ditambah S aksennya itu adalah 1 per, harusnya kan 80 dikurang S ini ya. Cuman ada tapinya nih, karena bayangannya ada di ruang 4 ya, di sini di belakang kan tadi saya bilang maya ya. Nah, kalau maya ini harusnya negatif, minus S aksen gitu. Jadi nanti ditulisnya minus dalam kurung 80 dikurang S gini, atau boleh ditulis 1/75 sama dengan 1/S dikurang 1/80 kurang S. Nah, nanti yang dicari di sini adalah berapakah nilai S-nya, karena dia minta berapa jarak wajahnya, ya kan, wajah itu sebagai bendanya, jadi yang ditanya adalah S-nya. Nah, setelah itu kita samakan nih penyebutnya, 1/75 sama dengan, ini kalikan aja berarti S dikali 80 kurang S, ini kali silang, ini ke sana gitu ya, berarti 80 kurang S, terus ini ke sini dikurang S, berarti 1/75 sama dengan 80 kurang 2S per 80S dikurang S kuadrat, ini kalikan ya. Oke, setelah itu kali silang, ini ke sana, berarti jadinya 80S dikurang S kuadrat sama dengan 75 dikali 80 dikurang 2S. Kalikan dulu nih, berarti 80S dikurang S kuadrat sama dengan 6000 dikurang 150S.
Setelah itu gimana? Berarti minus S kuadrat ditambah 80S ya. Sebelah kiri ini pindah. Berarti jadi ditambah 150S. Terus ini pindah juga berarti dikurang 6000 sama dengan 0. Ini jadi minus S kuadrat ditambah 230S dikurang 6000 sama dengan 0. Ini boleh dikali min 1 semuanya, berarti jadi S kuadrat dikurang 230S ditambah 6000. Nah, kalau udah faktorisasi ya, sama dengan 0. S, ini S, terus perkalian yang hasilnya 6000. Jadi berapa kali berapa hasilnya 6000? Kalau ditambah jadinya 230. Ini tuh minus 200 dikali minus 30 ya. Nah, berarti dapat di sini S-nya sama dengan 200 cm atau S juga bisa 30 cm. Oke, dapat deh. Ada dua kemungkinan kan? Ya. Yang di sini ini di ruang 1, yang ini itu ruang 3. Nah, kenapa kita nggak pakai yang ruang 3? Karena tadi kalau bercermin ya bayangannya harus tegak. Supaya tegak ya di ruang 1. Jadi jawabannya yang E, 30 cm. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.